Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa dapat berjumpa melalui proses kuliah lewat media ini, video. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Oke. Kita akan melakukan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah manajemen perubahan dan inovasi, di mana mata kuliah ini Anda sudah melakukan perkuliahan pada sisi pertama, yaitu proses sampai mid. Kemudian saat ini akan dilanjutkan dengan bersama saya menyampaikan perkuliahan sebagai tindak lanjut dari sisi pertama, di mana kita akan mengisi sampai final. Materi ini tentunya Anda sudah mendapatkan dari dosen pertama berbagai topik yang telah dibahas. Kemudian pada kesempatan ini saya akan juga menambahkan beberapa topik yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah saya menjelaskan dulu beberapa teori dari pendapat para ahli terkait dengan manajemen perubahan itu. Kemudian ada bagian-bagian lain selanjutnya, di mana materinya ini sudah saya sampaikan kepada Anda melalui Google Class, sehingga Anda tinggal mempelajari materinya sambil mengikuti penjelasan pada video ini. Oke. Nah, ini saya perlihatkan secara sepintas mata kuliah kita. Ini tujuan pembelajaran mata kuliah manajemen perubahan. Saya pikir nanti Anda membaca sendiri, karena semestinya ini di awal-awal perkuliahan sebelum mid mestinya. Kemudian saya menulis sebagai bagian kedua karena bagian pertama sudah selesai dibahas oleh dosen pertama pada paruh mid. Kemudian saya sebut sebagai bagian kedua. Nanti ada bagian ketiga. Ini teori-teori perubahan dalam organisasi. Kemudian setelah ini ada 5 atau 6 teori yang sementara saya on ini. Kemudian bagian ketiga, antitesa perubahan. Nah, antitesa perubahan kemudian akan kita bahas lagi. Bagian keempat, yaitu menumbuhkan intelektualisme dan keunggulan akademik. Kemudian bagian kelima adalah daya dorong perubahan, driving force to changes. Itu kemudian ini kalau tidak salah sampai ke bagian ke-9. Oke. Nah, nanti Anda perhatikan sendiri pada saat membuka materinya di Google Class. Lalu saya kembali ke bagian awal atau bagian bagian kedua tentang teori-teori perubahan ini, untuk saya mencoba untuk menjelaskan satu demi satu dari teori-teori ini, masing-masing teori ini. Oke. Ada teori perubahan dalam organisasi. Yang pertama, teori perubahan menurut Heraklitus. Heraklitus ini seorang filosof yang berasal dari Yunani, zaman Yunani dulu, hidup antara tahun 544 sampai 484 sebelum Masehi. Ya, ini tahun Masehi berarti hitungan mundur dari hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam ke belakang. Berarti hidupnya filosof ini antara tahun
484 sampai ke belakang, yaitu 544 tahun dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Oke, beliau Heraklitus ini menjelaskan tentang atau mendefinisikan atau menguraikan tentang perubahan, yaitu dia mengatakan bahwa yang paling esensial di dalam hidup ini adalah perubahan. Yang paling esensial di dalam hidup ini adalah perubahan, di mana dia mengatakan bahwa dengan bahasa Yunaninya panterei kai uden menei, itu bermakna segala sesuatu itu dia mengalir, tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Kemudian pendapatnya ini pada tahun 1999 didukung oleh Barnes, yaitu tidak ada yang tetap di dunia ini. Dunia tidak pernah diam, dunia terus bergerak. Nah, ini ungkapan ini harus kita dalami atau kita bahas, kita jelaskan. Yang pertama, kata-kata semuanya mengalir atau bahasa Yunaninya adalah panterei akai uden menei, semuanya mengalir. Tidak ada sesuatu pun yang tetap di dunia ini. Nah, gitu. Kehidupan ini dia berganti dari hari ke hari, baik kehidupan yang kelihatan secara kasat mata, makhluk-makhluk hidup ataupun makhluk benda mati sekalipun, seluruhnya itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Taruhlah misalnya manusia. Tidak ada manusia itu dilahirkan misalnya dalam usia kecil dan situasinya itu tidak akan berlangsung terus seperti begitu. Usia kecil dia akan tumbuh kembang dari usia dilahirkan, kemudian jadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian dewasa dan seterusnya. Di mana dalam perkembangannya diikutkan dengan beragam macam perkembangan yang dialami, yaitu masa anak-anak adalah masa sekolah di usia SD, kemudian di usia SMP, SMA, kemudian seterusnya. Di situ menambah terus ilmu pengetahuan yang didapatkan dari satu level kepada level lainnya. Nah, itu semuanya bergerak kemudian di sini tidak ada sesuatu pun yang tetap di dunia ini, semuanya bergerak, ya toh. Tumbuh-tumbuhan mulai daripada benih kemudian sampai kepada tumbuh besar lalu kemudian berbuah. Hasilnya itu ada yang berbuah dalam bentuk biji-bijian, ada yang umbi-umbian dan kemudian sayur-sayuran dan seterusnya. Itu mengalami perkembangan. Nah, begitu pula misalnya dalam kehidupan orang, dalam hal kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan perekonomian, kehidupan politik, kehidupan bernegara, kehidupan segala macam dimensi kehidupan itu ada terus-menerus mengalami perkembangan dari satu titik kepada titik yang lain. Ya, toh? Perpindahan daripada satu titik kepada titik yang lain, itulah yang disebut dengan perubahan dari situasi, misalnya situasi 0 kepada situasi ada 1, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya. Bahkan ada yang berlipat-lipat dia berkembangnya. Nah, itu. Kemudian ini didukung dengan pendapat Barnes. Nah, dalam hal ini pendapat Heraklitus didukung oleh pendapat Barnes. Dan mengatakan bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini. Dunia tidak pernah diam. Dunia tidak terus bergerak. Dunia terus bergerak. Nah, ini pendapat ini yang sangat luar biasa menurut Barnes ini. Coba kita pikirkan. Kita berikan ilustrasi terhadap kehidupan di dunia ini. Taruhlah misalnya pendekatan pendekatan makro dulu. Kemudian kita lihat secara mikro. Pendekatan makronya misalnya alam semesta jagat raya ini. Alam semesta jagat raya ini mengalami pergerakan setiap saat. Kemudian pendekatan mikro, seluruh yang bersifat mikro, biologis dan mikro apa saja di dunia dia mengalami pergerakan. Sehingga pergerakannya itu bukan 1 kali 2 kali, bergeraknya itu berkali-kali.
Tadi misalnya pergerakan pergerakan makro, alam kosmos jagat raya ini. Nah, kita kalau pelajari ilmu ilmu antariksa, ilmu tentang perbintangan dan seterusnya, kita dapat mengetahui bahwa dunia alam semesta jagat raya ini terdiri daripada kumpulan-kumpulan galaksi. Nah, kumpulan-kumpulan galaksi, di mana setiap galaksi itu di dalam dunia alam semesta jagat raya ini, galaksi itu bukan satu atau dua atau 10 atau seratusan, bukan ribuan, bahkan miliaran galaksi. Nah, di dalam alam jagat raya ini, galaksi-galaksi itu mereka bergerak dari satu titik kepada titik lain dalam ruang alam semesta jagat raya ini, ya toh? Nah, dia bergerak dan di dalam galaksi itu ada muatan-muatan. Nah, definisi galaksi itu sendiri adalah kumpulan daripada bintang-bintang. Nah, satu galaksi terdiri daripada jutaan bahkan miliaran bintang-bintang. Nah, berarti bayangkan kalau misalnya 1000 atau 2000 atau jutaan galaksi, di mana setiap galaksi itu isinya adalah jutaan bintang-bintang, berarti kalau galaksi bergerak, otomatis bintang-bintang itu juga bergerak. Berarti bintang itu melakukan pergerakan. Nah, ini pandangan dari alam kosmos jagat raya untuk membuktikan bahwa dunia ini tidak diam, selalu bergerak. Nah, kemudian setiap bintang itu, taruhlah misalnya kita mengumpamakan galaksi yang paling terdekat atau galaksi di mana kita berada di dalamnya adalah misalnya galaksi Bima Sakti. Kita ini namanya galaksi Bima Sakti, di mana di dalamnya jutaan bintang. Salah satu bintang di antaranya adalah bintang matahari. Nah, galaksi Bima Sakti bersama dengan galaksi-galaksi yang lain bergerak di dalam alam semesta jagat raya, tidak pernah diam. Kemudian di dalam galaksi itu, misalnya galaksi Bima Sakti, ada juga galaksi Andromeda dan seterusnya. Galaksi Bima Sakti itu ada bintang di dalamnya. Salah satu bintang itu adalah misalnya matahari yang kita sebut dengan surya. Nah, di dalam surya itu, matahari atau surya itu memiliki susunan tatanan surya itu sendiri disebut dengan tata surya. Artinya bintang kita, dalam hal ini matahari ini, memiliki sekumpulan, taruhlah semacam keluarganya atau planet-planet yang mengintarinya. Nah, ya toh, jadi bintang sendiri, bintang matahari dalam tata surya ini dia bergerak bersama galaksi dalam alam semesta. Itu kalau kita hitung melakukan satu gerakan. Kemudian setiap planet-planet di dalam tata surya kita melakukan gerakan mengintari surya kita, dalam hal ini matahari kita. Nah, jadi gerakan yang pertama tadi, planet-planet juga mengikuti. Kemudian gerakan yang kedua, planet-planet mengikuti matahari, itu sudah merupakan gerakan kedua. Tidak pernah stop, tidak pernah berhenti dari sejak diciptakan alam semesta ini sampai saat ini. Kemudian setiap planet-planet yang mengitari matahari dalam tata surya kita, galaksi Bima Sakti kita, itu dia selain berputar mengelilingi matahari, dia berputar juga dalam porosnya. Nah, satu kali putaran mengelilingi matahari tadi menciptakan masa 1 tahun. Kemudian putaran di dalam porosnya sendiri-sendiri, setiap planet-planet itu melakukan putaran di dalam porosnya, itu menciptakan masa 1 hari, 24 jam. Nah, kalau kita hitung berarti sudah 3 gerakan. Gerakan pertama, galaksi mengelilingi bumi. Gerakan kedua, tiap bintang itu diputari oleh planet itu. Kemudian bintang dalam hal ini matahari. Kemudian gerakan ketiga adalah setiap planet itu berputar di porosnya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita yang hidup di dalam bumi sebagai salah satu daripada planet ini tidak diam. Kita bergerak setiap saat, bergerak tubuh, bergerak badan, berjalan ke sana kemari dan seterusnya. Nah, itu berarti secara otomatis kita ini mengikuti semua gerakan itu. Sudah gerakan keempat.
Nah, gerakan keempat. Nah, tidak pernah kita diam. Nah, lalu kemudian di dalam tubuh kita secara mikro ada sel-sel ataupun otot-otot ataupun darah-darah di dalam kita itu ikut bergerak. Nah, bergerak setiap saat. Aliran darah kita mengalami pergerakan daripada di dalam tubuh kita karena ada daya pompa daripada beberapa organ tubuh kita, itu menjadikan darah kita dia bergerak. Nah, dengan demikian gerakan-gerakan ini kalau dihitung diurut-urutkan dari yang pertama sampai sekarang, maka sesungguhnya kita ini melakukan sekian banyak gerakan. Gerakan pertama, galaksi mengelilingi bumi, mengelilingi alam semesta, kita ada di dalamnya. Gerakan kedua, planet mengelilingi matahari, kita ada di dalamnya. Gerakan ketiga, planet berputar pada porosnya masing-masing, kita ada di dalamnya. Gerakan keempat, yaitu kita sendiri bergerak. Bergerak setiap hari dari waktu ke hari, gerakan keempat. Lalu gerakan kelima adalah di dalam tubuh kita ada darah, ada otot, ada sel-sel yang bergerak, bertumbuh di setiap saat sehingga kita melakukan 5 gerakan. Belum lagi misalnya umpamanya kita ada dalam sebuah kendaraan, misalnya kendaraan dalam hal ini pesawat terbang. Nah, pesawat terbang kalau dia bergerak berarti sesungguhnya itu disebut dengan menambah gerakan. Ada tambahan gerakan lagi, ya toh? Kita ada dalam pesawat sambil terbang, lalu kita main kipas-kipas, misalnya kita pegang kipas badan kita, atau kita bergerak membaca buku dan seterusnya, itu namanya gerakan-gerakan tambahan. Nah, gerakan-gerakan tambahan itu sesungguhnya tercipta, jadi menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa dunia ini tidak diam, selalu dalam pada posisi bergerak terus. Nah, itu bukti bahwa teori ini mengatakan bahwa perubahan itu adalah perubahan karena berdasarkan pandangan dunia ini tidak diam karena selalu bergerak. Nah, itu. Ini penjelasan terkait dengan teori perubahan menurut Heraklitus ditambah dengan pendapat Bernays. Nah, itu. Oke, itu bagian awal dalam penjelasan ini. Nah, coba kita membaca. Ada penjelasan lebih lanjut di bawah. Siapa yang bergerak, dialah yang di depan. Yang berhenti, dia akan ketinggalan. Harus ada lompatan atau quantum leap, yaitu lompatan dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan perubahan baik visi, misi, strategik maupun struktural dan perubahan personel. Quantum leap dalam dunia industri biasanya didahului dengan pemanfaatan teknologi. Quantum di wilayah personil didahului dengan perubahan mindset, perubahan cara berpikir dan adopsi ideologi kemajuan. Quantum leap bisa dimulai dengan suatu keyakinan baru, keyakinan yang akan membalik keadaan. Nah, ini. Jadi yang tadi saya jelaskan sekedar untuk memberikan pemahaman saja bahwa sesungguhnya dunia ini tidak diam, selalu bergerak. Sekarang penjelasan pada bagian kedua, paragraf kedua ini, dia lebih kepada menjelaskan tentang perubahan dalam sebuah organisasi, dalam kehidupan berorganisasi. Statement bahwa siapa yang bergerak, dia yang di depan. Yang berhenti, dia akan ketinggalan. Nah, itu. Jadi, dalam menjalankan roda organisasi, apakah organisasi mencari keuntungan atau organisasi sekedar untuk pelayanan sosial ke masyarakat, pelayanan publik dan seterusnya, itu harus ada upaya-upaya untuk adanya perubahan, ditandai dengan gerakan. Siapa yang bergerak, maka tentunya organisasi ini akan bergerak tentunya bergerak ke depan, bukan bergerak ke belakang dalam hal ini, tapi yang dimaksud adalah bergerak ke depan. Organisasi bisnis kita, organisasi kemasyarakatan kita, organisasi negara kita, organisasi dunia kita, seluruh organisasi itu mau supaya dia selalu berkembang dengan baik, maka harus ada pergerakan. Karena bergerak ini adalah, katakanlah sebagai hukum alam, atau disebut dengan istilah agama adalah sunatullah, maka kita harus bergerak supaya organisasi kita maju. Nah, kemudian di sini ada kata-kata harus ada lompatan atau kuantum. Nah, bagaimana cara untuk organisasi dia bergerak maju dalam hal untuk menciptakan kemajuan bagi perusahaan itu atau bagi organisasi itu lebih baik, maka harus ada lompatan atau kuantum. Kuantum disebut dengan quantum leap. Nah,
perubahan-perubahan yang dikehendaki di sini menurut teori ini adalah perubahan yang semestinya terjadi, jangan bersifat step by step, 1, ke-2, ke-3, ke-4, jangan. Tetapi perubahan yang dikehendaki adalah perubahan bagaimana caranya untuk ada lompatan. Misalnya kita targetkan di awal adalah 100 untuk kita capai dalam usaha kita, tetapi dalam prakteknya kita bisa mampu melampaui 100 itu naik jadi 300, 500 dan seterusnya untuk kurun waktu periode tertentu. Itu disebut dengan quantum leap. Artinya kata quantum leap itu di sini mengajarkan bahwa perubahan itu hendaknya pertama harus ada, maka harus kita bergerak, kemudian diciptakan perubahan itu sebagai perubahan yang sifatnya lompatan atau quantum leap. Maka perubahan itu bisa terjadi berlipat-lipat. Nah, kata quantum leap. Nah, leap ini artinya kalau kita gunakan kata leap untuk kehidupan sehari-hari, misalnya orang balap mobil kendaraan di jalan, ada yang selip maju ke depan, itu artinya dia berupaya untuk melampaui sekian kendaraan yang ada di depannya. Dia menyelip untuk maju ke depan supaya dia melampaui beberapa kendaraan, misalnya 2 atau beberapa kendaraan, untuk dia maju dan dia menjadi urutan-urutan ke depan. Nah, quantum leap. Nah, quantum itu adalah lompatan, sedangkan leap itu merupakan ya tadi itu melebihi beberapa tahapan-tahapan yang semestinya dilalui dulu. Nah, artinya dia melewati tahapan-tahapan yang sifatnya tradisional. Nah, begitu. Yaitu lompatan dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan perubahan baik visi maupun misi. Nah, itu jadi di dalam sebuah organisasi untuk mencapai perubahan yang dimaksudkan tadi, perubahan secara lompatan melewati jenjang-jenjang yang sifatnya tradisional, yang sifatnya kontemporer, untuk mencapai tujuan yang lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, lebih optimal. Maka dalam hal ini memanfaatkan apa yang menjadi visi dan misi daripada organisasi itu. Nah, di sini ada susunannya adalah visi, kemudian misi, kemudian strategi, kemudian struktur, kemudian perubahan personil. Nah, ini jadi sebuah perubahan dalam bentuk perubahan quantum leap dalam sebuah organisasi. Tentunya harus dimulai daripada bagaimana melakukan perubahan visi, kemudian merupakan perubahan misi, kemudian merupakan perubahan di bidang strategi, bagaimana menetapkan program-program yang dapat mendukung visi dan misi tadi, kemudian bagaimana mendesain struktural dalam artian struktur organisasi, bagian-bagian organisasi, apakah organisasi itu perlu diperluas dan seterusnya, penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat dan seterusnya, pengawasan dan departementasi dan seterusnya dalam sebuah organisasi itu harus dilakukan. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah perubahan personil. Nah, perubahan orang-orang di dalam sebuah organisasi, perubahan pribadi-pribadi, terutama perubahan sikap, perubahan mental, perubahan cara berpikir dan seterusnya. Nah, pada tataran-tataran visi, misi, strategi maupun struktural dan perubahan ini, kalau dilakukan perubahan, maka berdasarkan itu sebuah organisasi bisa mampu melakukan perubahan secara quantum leap. Nah, jadi yakin bahwa sebuah organisasi kalau sudah mampu membuat visinya itu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, ya toh, supaya bisa dapat dimengerti dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, kemudian visinya itu bisa dapat di breakdown ke dalam misi, program misi ya. Visi itu misi merupakan penjelmaan daripada visi, merupakan misi itu harus ditetapkan dengan baik supaya dimengerti, dapat mampu dilaksanakan dan dapat dicapai dengan baik. Nah, kemudian apa yang menjadi misi itu dibuatkan program-program strategi, program jangka pendek, program jangka panjang. Lalu dalam program itu tentunya menguraikan tentang bagaimana cara melaksanakan dan seterusnya. Lalu kemudian siapa yang melakukan itu tentunya harus tergambar di dalam sebuah struktural organisasi. Nah, itu yang dimaksudkan sampai kepada tingkat perubahan pada level personil. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan dalam perubahan sebuah organisasi untuk mencapai lompatan quantum leap tadi. Nah, ini
menurut penjelasan menurut Heraclitus dan Heraclitus dalam teorinya ini. Nah, coba kita uraikan lebih lanjut. Quantum leap dalam dunia industri biasanya didahului dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selain daripada apa tadi, visi, misi, strategi, struktur, dan perubahan yang harus menjadi titik perhatian dalam perubahan sebuah organisasi untuk terciptanya lompatan daripada tujuan-tujuan itu, maka biasanya di dalam dunia industri, quantum leap itu didahului dengan pemanfaatan teknologi. Saya ulangi, kalau untuk dunia industri, organisasi bisnis yang bergerak di dunia industri, yaitu apakah industri manufaktur, industri food dan industri tekstil, industri berbagai macam industri itu, tentunya untuk dia berkembang maka tentunya yang perlu harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi yang berkembang setiap saat, yaitu industri-industri ada mulai daripada industri 5, industri 1.0, kemudian 2.0, 3.0 sampai saat ini yang disebut dengan industri 4.0. 4.0 itu adalah industri yang sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia dan pabrik-pabrik semata, tapi dia lebih kepada penggunaan intelijensi virtual daripada komputer atau internet yang tersedia dan berlandaskan kepada penggunaan pemanfaatan big data, data yang paling utama. Itu pemanfaatan teknologi untuk dunia industri. Nah, kemudian kuantum di wilayah personal didahului dengan perubahan mindset. Nah, jadi kuantum di wilayah personal didahului dengan perubahan mindset. Artinya kalau perubahan yang sifat kuantum terjadi diperhatikan pada setiap manusia, artinya manusia yang menjadi titik perhatian daripada sebuah perubahan dengan mencapai tujuan yang sifatnya quantum leap, berlipat-lipat tujuan itu, maka yang perlu harus dirubah adalah mindsetnya, cara berpikirnya, cara pandangnya, apa yang ada dalam pemikirannya, otaknya. Nah, tentunya di sini yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara berpikir daripada para karyawan, para tenaga kerja, para pimpinan, para top leader, ataupun kalau dalam istilah manajemen ada mulai daripada top manajemen, middle sampai kepada yang ada pada level-level di bawah, itu semua adalah manusia. Itu maka perubahan yang paling utama adalah cara berpikirnya. Nah, cara berpikir itu tentunya bagaimana untuk mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, punya sikap toleransi, kemudian punya sikap terbuka untuk menerima pendapat, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan seterusnya. Itu mindset. Nah, itu nanti kita pelajari lebih mendalam ada pada pembahasan yang terkait dengan perubahan pada setiap manusia ini. Ini ada teori atau ada pembahasan yang disebut dengan learning organization, pembelajaran organisasi. Yang dimaksud itu adalah pembelajaran setiap individu secara kontinu, secara terus-menerus setiap saat terhadap perkembangan organisasi ini, sehingga dia selalu dapat menyesuaikan. Nah, ini perubahan mindset pada setiap individu itu nanti dibahas di sana. Kemudian perubahan cara berpikir dan adopsi ideologi kemajuan. Nah, itu salah satu hal yang paling penting juga dalam menunjang perubahan yang sifatnya quantum leap itu adalah orang bisa meniru, mengadopsi. Ya, adopsi ini mungkin kalimatnya agak ilmiah, tetapi kalau bahasa sederhana atau mungkin bahasa yang lebih lazim digunakan adalah meniru apa yang menjadi kemajuan di tempat lain untuk diciptakan, kemudian dilaksanakan di dalam organisasi kita dalam rangka menciptakan kemajuan tadi yang sifatnya quantum leap itu. Kemudian quantum leap bisa dimulai dengan suatu keyakinan baru. Nah, untuk melakukan perubahan itu, menurut Heraclitus mengatakan bahwa harus ada keyakinan. Tentunya keyakinan ini harus tertancap atau tertuang di dalam visi kita. Visi itu sudah menunjukkan keyakinan. Keyakinan itu, visi itu berarti alasan keberadaan sebuah entitas, dalam hal ini sebuah organisasi, untuk melakukan sesuatu. Alasan keberadaannya, alasan keberadaan perusahaan kita. Alasan itu bisa menunjukkan keyakinan. Keyakinan kita yakin bahwa kita laksanakan ini pasti berhasil, maka itu menjadi alasan keberadaan kita. Alasan keberadaan kita, bahasa kerennya disebut dengan visi. Nah, bahasa keren visi itu. Kemudian
keyakinan akan membalikkan keadaan. Nah, itu suatu apa namanya pemahaman bahwa membalikkan keadaan itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa dilakukan, itu harus dijadikan sebagai sebuah keyakinan, sehingga perubahan yang diinginkan seperti perubahan quantum leap itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan pendapat Derek Lewis bahwa semuanya itu mengalir. Apa yang saya jelaskan tadi dari sisi pemahaman secara makro, kemudian masuk secara ke dalam terkait dengan misalnya kehidupan berorganisasi, itu harus ada usaha-usaha yang sifatnya ada lompatan dalam perubahan itu sendiri. Oke. Kemudian ada catatan sedikit di bawah, itu dalam konteks sejarah manusia tidak stagnan dan statis. Sejarah senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu. Jadi sebagai dukungan terhadap penjelasan kita di atas bahwa literatur yang menceritakan tentang kehidupan umat manusia di atas bumi ini dari waktu ke waktu, itu tidak ada satu bangsa atau satu negara atau satu suku atau satu daerah atau satu wilayah atau satu kelompok atau satu komunitas yang hidupnya stagnan begitu saja, pasti dia mengalami perubahan. Ya, karena tadi di berbagai macam faktor yang mempengaruhi sehingga dia berkembang, dapat menyesuaikan diri, terutama faktor-faktor eksternal. Selain memperhatikan keberadaan internalnya, kompetensi pribadinya, kemampuan kelompoknya, dia juga melihat perkembangan itu sehingga itu memicu sehingga manusia itu selalu menginginkan yang namanya perkembangan. Ini adalah bukti sejarah bahwa perubahan itu selalu ada dari waktu ke waktu. Dalam hal ini perubahan umat manusia itu sendiri. Manusialah yang melakukan perubahan itu, kemudian manusia itulah yang akan berubah. Nah, berubah di sini bukan berubah dari satu makhluk tertentu kepada makhluk yang lain, tapi dalam hal ini peradaban manusia itu akan dia berkembang. Nah, itu tambahan untuk memperkuat apa yang kita jelaskan di atas. Oke. Kemudian kita masuk kepada penjelasan berikut, teori yang kedua, yaitu teori berasal dari Thomas Labella. Ini hidup pada tahun 1970, bukan hidup, karyanya itu dia menulis pada tahun 1976. 3 komponen perubahan. Nah, 3 komponen perubahan. Nah, ini menurut Thomas Labella, dia membuat sebuah diagram menguraikan tentang apakah sebenarnya perubahan itu. Nah, di sini dia melihat bahwa perubahan di dalam kehidupan itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Ada hal teknologi, kemudian hal sosial institusional, kemudian hal ideologi. Nah, kalau misalnya dibuatkan satu diagram, maka tiga bagian ini masing-masing didukung oleh faktor pertama teknologi, teknikus energi material, kemudian social institutional atau relationship structural organization, kemudian value, belief, knowledge, ideologi. Itu isinya adalah atau sub-subnya adalah values, nilai-nilai, kemudian belief, keyakinan, kemudian knowledge, ilmu pengetahuan. Jadi sebuah ideologi yang akan mempengaruhi sebuah perubahan, ideologi itu bisa dibangun karena adanya value atau nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, nilai tradisi, nilai adat, nilai budaya, nilai agama, nilai macam-macam, gitu. Nilai kelompok, nilai pribadi, nilai entitas, dan nilai-nilai yang ada dalam sebuah organisasi. Kelompok, apakah kelompok modern, kelompok kontemporer, ataupun kelompok tradisional yang berkembang. Setiap kelompok-kelompok tadi, modern, tradisional, komputer, masing-masing memiliki nilai-nilai yang mereka ciptakan sendiri, misalnya budaya dan seterusnya. Kemudian belief juga akan melahirkan ideologi. Belief atau keyakinan, ada keyakinan secara komunal ataupun keyakinan pribadi, keyakinan karena misalnya keyakinan keagamaan atau keyakinan karena kekuatan hati dan seterusnya. Kemudian knowledge adalah ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan tentunya
ilmu-ilmu yang terkait dengan apa saja yang dikaji, apakah itu ilmu sosial kemasyarakatan, ilmu humaniora, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu eksakta, ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang tentunya akan menciptakan atau melahirkan ideologi untuk mempengaruhi sebuah perubahan. Nah, kemudian social institution, relationship struktural, organization. Nah, itu struktur institusi sosial. Nah, itu dalam hal ini institusi sosial itu yang pertama adalah relationship, hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan sosial, interaksi antar orang pribadi, interaksi dengan kelompok dengan pribadi, satu kelompok dengan kemudian pergantian budaya dan seterusnya, akulturasi dan seterusnya. Kemudian struktur sosial, tatanan kehidupan sosial dalam kemasyarakatan, mulai daripada masyarakat biasa, kemudian masyarakat adat, masyarakat yang tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian organizing, nah, bentuk-bentuk organisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dianggap sebagai bagian daripada sosial institusi ikut mempengaruhi sebuah perubahan. Kemudian teknologi, teknik use, kemudian energi dan material. Nah, energi, sumber daya energi, apakah itu energi mineral dan seterusnya. Kemudian material ini dalam hal ini misalnya bahan baku dan seterusnya yang dibutuhkan. Kemudian teknikus atau metode yang digunakan dalam melakukan perubahan-perubahan itu, misalnya metode produksi, metode penjualan, metode pencatatan, metode analisis, metode riset, metode berbagai macam metode yang digunakan, itu semuanya masuk kategori teknologi. Ya, teknologi itu adalah bagian-bagian yang menopang atau komponen-komponen yang mempengaruhi sebuah perubahan menurut Thomas Labella yang mengarang bukunya pada tahun 1923. Nah, coba kita baca yang ada dalam kotak ini. Menurut Thomas Labella, 3 komponen perubahan itu adalah teknologi, institusi sosial, dan ideologi. Nah, teknologi termasuk IT, sumber daya manusia, modal, dan juga anggaran. Input energi yang masuk dalam organisasi memungkinkan terjadi perubahan. Nah, itu. Jadi, penjelasan dalam kotak ini lebih singkat lagi, mengatakan bahwa teknologi itu adalah merupakan input masukan, ya toh? Masukan IT, SDM, modal, anggaran, input energi yang masuk dalam organisasi. Nah, itu input masukan, ya toh? Masukan dalam artian di dalam organisasi itu ada input, bisa ada IT di sana, kemudian ada sumber daya manusia di sana, kemudian ada modal di sana, kemudian ada anggaran di sini dilihat sebagai modal dilihat sebagai sumber pendanaannya, sedangkan anggaran dilihat sebagai penggunaannya. Ya toh? Jadi kata modal berarti dilihat sebagai sumber modalnya, sedangkan anggaran dilihat sebagai penggunaannya. Oke. Input energi yang masuk dalam organisasi, input energi yaitu IT, SDM, modal dan seterusnya, termasuk informasi di sini, sebenarnya informasi. Nah, yang masuk dalam organisasi memungkinkan terjadinya perubahan. Kemudian yang kedua adalah institusi sosial, adalah hubungan-hubungan yang berkaitan dengan pasar, tuntutan luar dan konsumen memungkinkan terjadinya perubahan. Nah, ini lebih kepada bagaimana pasar yang ada dalam sebuah ini yang dimaksudkan dari institusi sosial di sini sebenarnya adalah hubungan-hubungan yang berkaitan dengan pasar, tuntutan luar dan konsumen memungkinkan terjadinya perubahan. Nah, pandangannya bahwa yang namanya konsumen yang merupakan langganan kita, mereka itu adalah manusia yang pasti akan terlibat atau berada dalam setiap komunitas. Nah, kita membangun hubungan dengan mereka, tentunya mereka itu punya latar belakang macam-macam. Nah, ini mungkin Anda pelajari terkait dengan perilaku konsumen, ya toh? Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya daripada si konsumen itu tentunya banyak dipengaruhi oleh latar belakang dia, lifestyle-nya, agamanya, keyakinannya. Dalam jadi konsumen itu sendiri kan ada konsumen pribadi, kemudian konsumen kelompok dalam artian konsumen organisasi dan seterusnya. Nah, kalau dia konsumen organisasi berarti apa yang dibutuhkan berdasarkan keinginan tuntutan daripada organisasinya dan seterusnya. Ini semua akan dilihat sebagai hal yang akan mempengaruhi perubahan. Dalam hal ini bagaimana memenuhi keinginan para konsumen dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda tadi. Kemudian
ideologi menentukan sekali dalam jalan perubahan, ideologi dalam faktor pendorong maupun penghambat perubahan. Nah, ini tadi ideologi yang muncul karena tadi itu nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, kemudian keyakinan dan ilmu pengetahuan itu tentunya akan mempengaruhi atau mendorong bahkan menghambat perubahan. Nah, gitu. Jadi ideologi ini bisa mendorong untuk perubahan itu tercipta, bisa juga menghambat perubahan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu kan sesungguhnya nanti ada pada setiap diri manusia. Nah, ada manusia yang menyukai perubahan, ada manusia yang tidak menyukai perubahan. Itu karena faktor ideologinya. Nah, itu kira-kira nanti dibahas lebih lanjut lagi. Oke. Kemudian saya tambahkan satu ini lagi. Oke. Ada Beher and Kogan dengan tulisannya yang berjudul Process and Structure in Higher Education. Tulisannya pada tahun 1992 pada halaman 78. Itu tulis karya Beher and Kogan dengan judul Process and Structure in Higher Education, halaman terbitan tahun 1992, halaman 78. Nah, di sini kita membuat kesimpulannya saja, ada perubahan itu, menurut mereka ada perubahan itu, ada perubahan radikal, ada juga perubahan growth. Nah, kita baca dulu baru kita menjelaskan. Apakah itu radical change atau perubahan radikal? Itu perubahan mendasar, cepat, risiko besar, komponen luas. Kemudian growth, organic growth atau bersifat pertumbuhan organik, perlahan sesuai dengan waktu. Oke, jadi menurut Beher and Kogan bahwa perubahan itu bisa terjadi secara radical change, bisa juga perubahan secara growth. Nah, kalau radical change ini dia berbeda dengan perubahan yang pertama kita bahas tadi, yaitu quantum leap, perubahan mendasar, cepat, berisiko besar, komponennya luas. Nah, ini kalau kita mengambil kata radikal, radik itu asal katanya adalah radik, itu maknanya adalah tercabut dari akar-akarnya. Radik itu artinya tercabut dari akar-akarnya. Artinya sebuah perubahan kalau dengan pendekatan radikal atau radical change, itu maka perubahan yang diinginkan itu adalah perubahan yang menyeluruh, yang komponennya meluas menyentuh kepada semua dimensi di mana-mana, dan perubahannya itu secara besar-besaran. Apa yang misalnya sudah menjadi kebiasaan selama ini akan dirubah secara total dengan hal yang baru. Ya toh, tentunya dalam hal ini bukan semata-mata bersifat istilahnya negatif, tapi selalu kita beranggap apa yang kita pelajari sebagai ilmu, maka sasarannya adalah yang positif. Dalam hal ini radical change, menghendaki perubahan secara besar-besaran, itu menuju kepada perubahan yang menghadirkan kebaikan. Tentunya di sini ada risiko besar. Setiap perubahan yang sifatnya radikal itu ada risiko besar. Kenapa? Ya karena orang-orang yang memang sudah mapan dan senang berada di dalam situasi nyaman, zona nyaman selama ini mereka jalankan organisasi itu, mereka itu yang akan dirubah. Otomatis mereka tidak mau, mereka menolak, tidak suka, mereka istilahnya mereka anti terhadap perubahan yang sifatnya radikal itu. Pasti mereka menolak. Penolakannya dengan berbagai macam cara. Karena begitu dilakukan perubahan secara radikal, maka mereka akan tersingkir daripada apa yang mereka jalankan, mereka rasakan, kehidupan mapan yang mereka jalankan selama ini. Kalau kehidupan radikal. Nah, kalau kita Indonesia, sebenarnya ada orang mengatakan penolakan terhadap radikal menggunakan kata isme sehingga radikal menjadi radikalisme seakan-akan bermakna negatif. Sesungguhnya tidak tepat, karena kita Indonesia sendiri mengalami yang namanya radical change ini berkali-kali. Mulai daripada perjuangan kemerdekaan itu sendiri adalah merupakan radical change. Kemudian orang menjadi merdeka, menggantikan penjajah dengan kehidupan merdeka, itu radical change. Mengusir penjajah dari bumi ini
Indonesia, kemudian digantikan dengan kita mengurus diri sendiri, itu masuk kategori radical change. Ya toh? Kemudian ada berkali-kali ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan radical change secara negatif, misalnya kelompok terlarang dan seterusnya. Tetapi ada juga radikal yang melahirkan hal-hal yang positif, misalnya dari berubah dari zaman Orde Lama kepada Orde Baru. Ada riak-riak resiko besar yang muncul pada saat itu meninggalkan Orde Baru, kemudian masuk kepada Orde Lama, meninggalkan Orde Lama lalu masuk kepada Orde Baru, itu masuk sebagai kategori radical change, melahirkan perubahan-perubahan besar. Terjadilah perubahan-perubahan pembangunan di mana-mana di zaman Orde Baru itu. Walaupun menurut pandangan sebagian orang berbagai macam kelemahan-kelemahan ada di sana. Kemudian muncul lagi, ada perubahan berikut, adalah perubahan disebut dengan perubahan reformasi, gerakan-gerakan masyarakat, elemen-elemen masyarakat menuntut perubahan, melengsarkan atau meniadakan zaman Orde Baru lalu masuk kepada zaman reformasi. Itu sebenarnya merupakan radical change juga, radical change. Radical change itu diajarkan secara akademik, bukan bermakna negatif seperti kepentingan sepihak tertentu. Ini yang saya bicarakan adalah sudut pandang akademik. Nah, kayak begitu. Jadi kata-kata radikal yang selalu dinegatifkan sesungguhnya tidak cocok untuk kita bawa ke dunia akademik, karena radikal itu adalah salah satu metode perubahan dalam kehidupan. Hendaknya misalnya kita melakukan radical change pada wilayah-wilayah atau dimensi-dimensi, misalnya ekonomi, pembangunan ekonomi hendaknya kita lakukan secara radical change, atau pembangunan kemasyarakatan, pembangunan di pedesaan, seluruh pembangunan bisa pakai pendekatan radical change sehingga bisa perubahan itu perubahan secara besar-besaran, tidak perlu perubahan secara perlahan-lahan. Nah, yang disebutkan di sebelah yaitu organic growth, bersifat pertumbuhan organik perlahan-lahan sesuai dengan waktu. Nah, ini tiba-tiba penjelasan itu. Ada perubahan yang sifatnya perlahan-lahan, sudah ditentukan dari 1 tahun, kemudian tahun kedua, atau dari 1 bulan ke bulan kedua, capaian-capaian nanti didapatkan itu sudah ditetapkan sehingga apa yang dapatkan. Nah, itu perubahan sifatnya bertumbuh secara perlahan-lahan yang kemudian dapat diukur dengan apa yang direncanakan dengan capaiannya itu, dibandingkan dengan apa yang direncanakan capaiannya. Itu perubahan proses tanpa memperhitungkan seluruh perubahan-perubahan di luar sana, perkembangan-perkembangan di luar. Nah, itu perubahan. Jadi radical change itu lawannya adalah organic growth. Nah, organic growth. Nah, itu seperti begitu. Nah, ada catatan, cari alasan dengan dukungan fakta, apa kelebihan dan kelemahan radical change dan organic growth. Cari data dan fakta, kemukakan pada tipe dan jenis organisasi apa radical growth cocok dan pada tipe mana organisasi yang lebih cocok. Nah, ini tantangan. Ada semacam ada tugas di bawah supaya Anda mencari secara empiris kira-kira dalam kehidupan ini radical change ataupun perubahan secara growth ini, organic growth ini, itu lebih cocok pada situasi yang mana, organisasi apa, kemudian apa-apa saja yang lebih cocok menerapkan itu. Tapi yang saya jelaskan tadi, sesungguhnya kita Indonesia ini mengalami ini dua-duanya, karena dengan adanya radical change kemudian dijalankan, lalu ada lagi organic growth atau perubahan yang bersifat perlahan-lahan secara organik yang ada pada setiap lini-lini kehidupan umat manusia. Nah, ini saya kira tambahan yang ketiga. Oke. Karena waktu sudah agak lama, waktu durasinya sudah lama, jadi saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Yang pertama tadi itu adalah perubahan menurut Hilary, kemudian yang kedua menurut Thomas Lebela, kemudian yang ketiga adalah Beher and Kogan. Tiga definisi perubahan ini. Ada lagi dua, yaitu yang pertama yaitu teori perubahan menurut Nolan, kemudian menurut Mikhail Satov. Nah, ini nanti pertemuan berikut baru saya buatkan videonya lagi. Demikian penjelasan kita untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan sambung lagi untuk video berikut. Saya berharap Anda membaca ini baik, mengikuti dengan baik penjelasan ini. Mohon maaf karena saya bikin cepat, menjelaskan agak cepat. Lalu silakan
mengisi komen di bagian bawah untuk menandakan kehadiran Anda, bahwa Anda betul-betul mengikuti atau tidak mengikuti. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.